Halo semuanya, apa kabar? Tolong komen-komen ya, apakah suaranya sudah aman, suara musiknya sudah aman, dan sebagainya supaya kita bisa langsung cepat mulai ya. Tadi ada terkendala di alat, begitu mau disetting nggak connect lah mic-nya dan sebagainya. Wah, Min nggak tahu bagaimana caranya supaya dia selalu lancar ya, karena memang ternyata tidak selalu lancar ya. Kita pandang ini sebagai sebuah berkat untuk kita supaya lebih siap lagi ya. Seandainya ini ada sebuah gangguan ya, bantu doakan terus setiap mau live supaya semuanya dilancarkan ya, karena tentu pasti ada yang nggak senang. Aku izin share linknya ya, Min. Wah, baik sekali, silakan di share. Ya, ini Mimin untuk mengantisipasi hal ini, Mimin sampai punya dua OTG iPhone sama OTG Android. Jadi kalau satu terkendala kita bisa pindah ke HP yang satunya lagi. Ya begitulah untuk jaga-jaga. Bagaimana? Apakah semuanya sudah aman? Suaranya aman, musiknya aman? Komen-komen ya. Suara hujan masih terdengar di luar. Mungkin terdengar juga kepada teman-teman di sini. Di sini masih rintik-rintik dan sisa-sisa hujan masih mungkin terdengar ke tempat kalian ya. Bagaimana tempat kalian? Oke, bagaimana teman-teman Komsa semua? Apakah suara Mimin bisa terdengar dengan jelas? Enggak kebalap sama musiknya atau memang balance begitu? Komen-komen di bawah ya. Ya, tulisannya sengaja layarnya Mimin sedikit redupkan karena kita punya huruf-huruf itu kan warna putih ya, supaya dia tidak susah terbaca kalau sama-sama putih begitu. Ini kan putih ini, jadi agak diitemin dikit. Wow, 80 orang. Luar biasa, 78. Nah, mantep. Di Kucing Serak sini pun hujan, Min. Dom, bagaimana? Apakah suara Mimin sama musiknya balance? Komen ya di bawah. Wow, 98.000 orang. Selamat bergabung teman-teman ya. Hari ini sepertinya akan ramai sampai mencapai 100. Ya, kita lihat nanti setelah kita doa apakah masih tetap di atas 100. Ya, kita pandang demonologi atau ilmu tentang setan dari sudut pandang Kristen Katolik ya, seperti yang dikatakan Heo. Ya, musiknya cukup, puji Tuhan. Oke, baik. Kalau semuanya sudah oke, kita mulai dengan doa ya. Ready? Selamat datang teman-teman semua yang baru bergabung. Baik, sepertinya semuanya sudah oke. Kita siap. Kita mau mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh, dan melalui Putra-Mu telah mencampakkan setan seperti kilat. Bebaskanlah aku, putra-putrimu, dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh jahat, terutama roh kematian, penyakit,
keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan dan kesombongan. Perintahkanlah agar setan pergi menjauh dariku, dari keluargaku, dan semua orang yang kucintai dengan kuasa Putra Tunggalmu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kuasa kegelapan, dan halaulah segala godaan, hambatan pada live pada malam hari ini, agar semuanya dilancarkan karena kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhilah kami semua yang hadir pada saat ini, pada live pada malam hari ini, kami beserta keluarga kami di rumah. Engkau penuhi kami, Engkau jaga kami, Engkau terangi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahilah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami. Untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria doakan kami, Malaikat Agung Mikael, berjalanlah, berperanglah bagi kami. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah di sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat malam teman-teman semua. Nah benar, sehabis doa dia langsung turun secara signifikan. Karena doanya sudah segmented ya, sudah mengarah kepada Katolik. Jadi mungkin yang non-Katolik mungkin segera berlalu. Baik, kita lebih penting pada saat ini ialah kualitas daripada kuantitas. Nah, hari ini kita membahas masih tentang demonologi, yaitu dari bukunya Monsignor J. Stephen G. Rossetti ya, seorang eksorsis, juga seorang uskup, dan ternyata juga seorang psikolog. Nah, tema kita mulai dengan I have no legs, aku nggak punya kaki, kata setan. Oke. Demons are cowards. Jadi setan itu sejatinya adalah makhluk yang pengecut. Terlepas dari semua gertakan dan kesombongan mereka. Nah, jadi kalau sesekali kalian nanti one day terlibat di dalam doa pelepasan atau doa eksorsisme, jadi sudah jangan heran kalau melihat setan tuh akan menggertak di awal. Ya, jadi dia akan berkata-kata tinggi, berkata-kata sombong, berkata-kata arogan, melecehkan begitu. Itu sengaja dia tampilkan di depan, padahal sebenarnya dia ketakutan. Nah, gitu ya. Kalau dia ketawa, sebentar lagi dia akan menangis. Begitu terus polanya. Nah, bagi kita sih sudah bisa terbaca. Mereka suka bersembunyi. Maksudnya menyembunyikan diri daripada para pendoa, terutama para pendoa-pendoa yang mumpuni, terutama para pendoa-pendoa Kristen, terutama para pendoa-pendoa Katolik. Nah, itu yang paling mereka takuti. Itulah sebabnya jangan heran kalau mereka agak menghindar daripada menggodai orang-orang Katolik. Kenapa? Mereka takut diusir. Kan orang Katolik dikit-dikit siram garam suci, dikit-dikit siram air suci, dan itu yang mereka hindari begitu. Di beberapa YouTube horor atau misteri, kadang-kadang Mimin ini juga gemes juga melihat betapa orang-orang ini ya mau saja ngikutin apa yang diperintahin atau diinginkan oleh setan. Jadi kalau setan bilang ini rumahku, kalian yang harus pergi dari sini ya. Jadi mereka yang akhirnya nego sama setan. Terus setan minta ini, minta itu, jadi mereka turutin. Kemudian baru setannya mau pergi begitu. Padahal nggak pergi-pergi juga. Kadang gemes sendiri kita. Nah, kalau kita kan pasti nggak akan pernah nego dengan makhluk-makhluk seperti itu. Pasti langsung kita usir kalau mereka mulai mengganggu keberadaan kita. Uang rumah-rumah kita kan kita yang bayar kok. Gitu.
Jadi klaim mereka yang mengatakan saya lebih lama tinggal di sini, nggak jalan, nggak main sama kita. Kita kalau mau usir aja gitu. Nah ini dia. Jadi mereka suka bersembunyi, terutama dari pendoa-pendoa Kristiani. Dan bagian dari pelayanan kami, kata Monsinyur sama timnya ini, adalah mengusir mereka. Kemudian kami memanggil nama suci Yesus untuk mengusir mereka. Selamat malam Min, selamat malam Lumajang ngumpul nih Min, puji Tuhan. Salam untuk semua orang-orang Lumajang yang ngumpul bersama Eli. Bagaimana cuaca di Lumajang? Apakah hujan? Di sini masih terdengar sedikit rintik-rintik. Jadi sudah di ujung-ujung hujan ini. Tapi kalian pasti masih bisa dengar suaranya masuk ya ke dalam mic. Oke, baik. Nah, dalam salah satu sesi pengusiran maksudnya ya, sesi eksorsis, saya memerintahkan mereka, in the name of Jesus, stop hiding, stand up, and face the light. Dalam nama Yesus, berhentilah bersembunyi, berdiri, dan tataplah cahaya. Mereka menjawab, saya tidak bisa. Mengapa tidak? Desak saya gitu, kata Monsinyur Jeroseti ini. Ini jawabannya mengejutkan bagi kita. I have no legs, aku nggak punya kaki, katanya. I said, saya berkata kemudian, saya tahu apa yang engkau maksudkan. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa memang mereka adalah makhluk yang nggak punya kaki. Sebagai makhluk spiritual, they have no bodies. Mereka nggak punya tubuh. Ya, mereka nggak berbentuk sebenarnya. Mereka akan membentuk sesuai dengan apa yang kita gambarkan tentang mereka. Begitu. Jadi jangan heran kalau berkali-kali Min katakan mengapa setan di Indonesia bisa beda dengan setan yang ada di luar negeri ya. Karena mereka menyesuaikan dengan apa yang paling menakutkan bagi kita. Kalaupun mereka pada akhirnya menyamar sebagai manusia punya tangan, punya kaki, ya karena satu-satunya yang bisa dicerap indera kita kan ya sesama kita, makhluk manusia juga begitu. Jadi mereka begitulah, berusaha menyampaikan visionnya sejauh yang bisa kita cerap. Semakin kita takut, energi ketakutan kita akan semakin diserapnya untuk semakin mewujud. Nah, jadi it is true that demons have no legs. Jadi betul bahwa setan itu nggak punya kaki. Tetapi orang yang dirasukinya dan yang lainnya and others kadang akan melihat mereka sebagai sosok yang gelap dan berbayang-bayang, nampak agak blur gitu, atau seperti shadow. Terus mereka tampak mengambang. Mengambang tuh nggak solid gitu loh. Ya, solid itu padat, nggak padat gitu, jadi transparan. Terus mereka juga sering tampak seperti orang berkerudung. Dan wajah aneh mereka seringkali tidak terlihat. Dan memang mereka nggak punya kaki. Ya. Sampai kabar hadir bang, Lumajang cerah nih. Kabar di mananya ini? Setan tuh perlu dikasih nggak sih Min? Mereka bukan makhluk yang bisa dikasihi. Percuma kamu mengasihi dia. Dia nggak bisa membalas budimu dan nggak bakalan bisa bertobat juga dengan kasih. Ya. Jadi memang mereka adalah pembunuh manusia sejak awal mula. Jadi itu visi misi mereka. Karena mereka sudah tahu akhir hidup mereka seperti apa. Di tangan Tuhan one day, mereka akan menderita dan binasa selama-lamanya. Jadi hidup mereka, visi dan misinya sangat jelas, menghancurkan manusia dan membawa manusia ini sebanyak-banyaknya ke dalam kerajaan mereka.
Jadi setan juga tidak mungkin bisa bertobat seperti kata siapa itu? Beberapa yang lagi heboh itu apa tri-anomali ya atau detektif astral ya dan sebagainya. Jadi jangan percaya kalau dibilang setan bisa bertobat ya. Nah, karena mereka tidak mungkin bisa bertobat juga, ya nggak bisa dikasihi juga. Mereka nggak layak mendapat cintamu, begitulah. Nah, kan setan itu manipulatif, Min. Iya, mereka manipulatif sekali ya. Jadi nggak bisa jadikan teman juga, nggak bisa dikasihi juga. Jangan percaya kalau mereka menyamar sebagai salah satu orang terkasihmu yang telah meninggal gitu. Jadi hati-hati. Mereka bisa menyamar dan membentuk ini dan itu untuk memanfaatkan kesedihanmu. Iya, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung komen ya dari si Heyo. Silakan ya kalau mau bertanya. Kan Mimin sendiri tahu yang berkuasa nomor 2 di alam semesta ini kan setan. Ada beberapa public figure, kata Dinda. Jadi nasihatin kita biar kita berdamai dengan setan-setan. Kalbar, Pontianak Bang, sekarang lagi di stasi Agustinus, mantap. Salam untuk stasi Agustinus ya. Rasa marah bisa jadi medium nggak, Min, buat dihinggapi? Begitu ya maksudnya? Ini ada yang bertanya, Just Tomato. Iya, bener. Bisa. Terutama untuk kebiasaan marah. Jadi ini sudah menjadi aktivitas atau habit. Udah jadi bad habit ya. Udah menjadi cacat celah. Itu bisa dipakai oleh setan. Bisa dipakai oleh iblis. Tapi untuk amarah yang mungkin memang kamu punya alasan untuk marah. Dan mungkin cuma sesekali. Itu sih enggak. Itu sih amarah yang wajar, begitu ya. Yesus juga pernah marah kan ketika orang berdagang di rumah Allah yang seharusnya sakral, begitu. Jadi kalau memang alasannya masuk akal dan logik, enggak perlu takut marah juga. Itu juga bisa mendidik sesama kita ya. Masih sedikit batuk. Salve, Min, salve juga. Marah yang ditahan-tahan, Min, sampai meledak, Min, maksudnya bagaimana? Nah, ini memang perlu bantuan psikologi juga, bagaimana kita namanya anger management ya. Nah, jadi bisa manajemen, bisa mengelola kemarahan. Ya, begitu, latihan untuk itu. Biasanya yang menjadi tahta mereka itu yang telah menjadi cacat celah. Apa bedanya cacat celah dengan kebajikan? Kebajikan itu kebaikan yang kita lakukan terus-menerus, berulang-ulang sampai akhirnya menjadi sebuah kebiasaan baik. Nah, itu namanya kebajikan. Sebaliknya dengan cacat celah. Cacat celah itu dosa-dosa kecil, dosa yang sama, misalnya marah, yang terus-menerus kita lakukan secara berulang-ulang dan kita nggak bisa mengatasinya, akhirnya menjadi bad habit. Nah, itu menjadi cacat celah. Nah, di situ mereka bisa pakai juga sebagai media untuk intervensi dalam hidup kita. Bisa luka batin berat, dendam, nggak mau mengampuni, kemarahan yang tidak terkontrol, bisa ya. Tetapi ingat, kalau cuman sesekali dan wajar untuk marah itu, don't worry about it. Itu kita masih manusia dan wajar. Ingat, kebiasaan dosa itu yang menjadi media bagi mereka untuk intervensi dalam hidup kita. Ya, dari Heyo, sebenarnya rasa marah itu normal. Yang penting cara kita menyalurkan kemarahan itu bagaimana. Iya. Terus dari Dinda, sedikit marah aja dianggap jahat. Ya udah, paling aman didiamin. Ya, baru tahu ternyata Dinda itu ya tenaga medis ya, Din ya. Nah, tadi ada pertanyaan menarik dari Dinda di Telegram. Sebentar ya, coba Min baca. Di Telegram Dinda bertanya, Min, saya mau tanya, ada loh seseorang dukun bilang
kalau si pasiennya ini nggak boleh diambil darahnya. Soalnya katanya yang ngelindungi dia marah. Nah, si pasien ini bisa jadi sudah apa sih namanya itu? Sudah dipasangin penjaga oleh si dukun yang bersangkutan ya. Jadi hidupnya pasti dikit-dikit dia pasti akan ke dukun itu. Sangat ketergantungan. Soalnya dukunnya bilang yang lindunginya ini bisa marah. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan tuh mesti gimana, Min? Nah, terus Mimin jawab, begini aja. Serahkan ke pasiennya. Biar pasiennya yang mutusin. Jangan tenaga medisnya. Ya. Jadi biarkan pasiennya mutusin mau memberikan darahnya atau tidak ya. Begitu. Terus kalau dia nggak bisa mutusin, tanya ke keluarganya. Begitu ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa kita nggak disalahin. Karena ini masih kita tangani dengan prosedur normal dulu. Ini bukan dalam sebuah kerangka demonologi atau bukan dalam kerangka eksorsisme atau deliverance sehingga kalau gitu doa pelepasan dulu. Kan lucu. Kamu sedang sebagai tenaga medis di rumah sakit, tiba-tiba panggil tim doa pelepasan dulu. Setelah doa pelepasan, kata Mimin, nggak apa-apa diambil darahnya. Ini pasti beres. Nah, nggak begitu juga kisana. Kita harus menghadapinya dengan bijak seperti itu ya. Setelah itu semua selesai, kalau si pasien mau didoakan pelepasan, siapa tahu dukunnya juga mau. Nah, itu boleh. Tapi pada saat itu memang keputusan kita serahkan ke tangan si pasien dan juga keluarganya. Gitu. Ya, sebenarnya rasa marah yang menumpuk dan selalu ditahan itu tidak baik untuk psikologi kita. Itu benar sekali. Kita juga kadang perlu sebuah pelampiasan. Macam-macam. Mungkin bisa konsul nanti gitu ya. Ke psikolog atau bagaimana masing-masing orang mungkin cara menyalurkannya bisa berbeda-beda gitu. Nah, terus si Mel Z bertanya, Min, kenapa hati suka tiba-tiba tidak nyaman dan kadang merasa diri ini melakukan kesalahan? Nah, itu namanya scruple, rasa bersalah. Kita mesti flashback ke belakang, lihat apa yang telah pernah kita lakukan sehingga mengalami seperti ini. Mulai kapan kita mengalaminya? Rasa bersalahnya seperti apa? Apakah ada dosa yang belum diakukan misalnya begitu ya? Itu mesti dicek dulu. Setelah itu baru kita melihat penyebab. Apakah mungkin gangguan roh jahat? Nah, itu nanti ya. Itu nanti. Setelah kita flashback ke belakang dan kita sudah mungkin karena lupa mengaku dosa atau lupa minta maaf sehingga itu scruple dibawa terus. Nah, setelah itu kita selesaikan ternyata masih juga mengalami. Nah, ini kita boleh berpikir tentang mungkin intervensi roh jahat ya. Tapi selesaikan dulu lewat prosedur normal manusia. Ya, yang penting caranya jangan sampai kita marah, karena marah kita itu merugikan diri sendiri dan orang lain, kata Heo. Ya. Dan saat hari itu kita sedang melakukan hal yang baik ya. Marah yang sehat bisa dialihkan dengan cara berkomunikasi asertif. Nah, ini anak psikolog nih, boleh konsul sama Heo nih ya. Disalurkan olahraga, menulis dan sebagainya, atau jadikan lagu gitu ya. Banyak juga karya-karya yang fenomenal itu lahir dari sebuah letusan, dentuman, cetusan emosional. Misalnya ketika dia lagi marah sekali, dia tiba-tiba melukis. Jadi kemarahannya tertuang di situ menjadi sebuah karya yang besar atau hebat. Nah, yang lain lagi mungkin berenang, olahraga begitu, atau bikin karya cipta. Ya, silakan menemukan sendiri sesuai dengan talentnya masing-masing ya. Salve, doa mengusir roh jahat bang, bagaimana caranya ya? Nanti DM Mimin aja setelah acara ini selesai, nanti Mimin mention atau tag di video untuk mendoakan pengusiran roh jahat ya. Ada di video Mimin kok. Nanti DM aja supaya nggak lupa DM Mimin. Min, apa itu namanya peperangan roh? Peperangan roh itu sudah disebutkan Rasul Paulus sebenarnya, bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukanlah melawan makhluk-makhluk bumi, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap. Jadi
itu peperangan roh, peperangan rohani. Jadi sebenarnya manusia ini berada di medan perang antara makhluk-makhluk surgawi dengan Tuhan sebagai bosnya, dengan makhluk-makhluk nerakawi dengan iblis sebagai bosnya. Kita di tengah-tengah. Jadi kita ini seolah-olah jiwanya dipertaruhkan di situ. Mau ikut Tuhan atau mau ikut yang bukan Tuhan. Nah, jadi peperangannya di dunia roh. Mungkin kalian juga pernah seperti seolah-olah di kepala itu ada dua suara. Yang satu menganjurkan berbuat baik, berbicara baik, berpikir baik, sementara yang lain lagi menganjurkan hal sebaliknya. Itu juga sebuah peperangan roh jika itu konstan dan terus-menerus ya. Nah, jadi untuk mengatasi ini ya dibantu dengan doa juga. Nah, seandainya memang ternyata ada intervensi kuasa kegelapan ya dibantu dengan doa pelepasan. Ya, masih sedikit batuk nih ternyata. Min, apakah di kuburan ada arwah hantu atau arwah jahat? Ya, bedakan hantu sama setan ya. Kalau hantu itu arwah gentayangan. Nah, ini masih diperdebatkan apakah ketika manusia meninggal arwahnya gentayangan dulu sebelum ditentukan di mana tempatnya di surga atau neraka. Itu jadi hantu itu dalam pengertian ini arwah manusia. Nah, kalau setan itu memang sejak dari dulunya adalah iblis atau setan yang berasal dari malaikat yang sudah jatuh. Nah, kalau di kuburan seringkali banyakkan lebih ke setannya. Pertama karena itu tempat sepi yang ditakuti manusia, menjadi mereka suka di situ. Di tempat-tempat di mana sepi aktivitas, apalagi kalau orang datang sering bawa sesembahan, bawa minta ini minta itu, ya, itu semakin menjadi-jadi bagi mereka. Mereka makin senang di situ. Ya, sebenarnya kuburan kalau dipasang lampu yang terang, terus rajin diberkati, kan kadang-kadang ada itu ya pemberkatan kuburan ya setiap tanggal 2 November. Aman-aman saja, no problem. Sejauh tidak kita takuti, sejauh tidak kita jadikan sarana untuk penyembahan berhala, untuk meminta ini meminta itu, semuanya aman-aman saja kuburan ya. Bahkan Mimin suka berada di kuburan, meditasi. Itu kan ruang masa depan kita. Kita bisa merenung di situ, enak sebenarnya tempatnya. Nah, manusialah yang seringkali karena tidak memelihara, tidak pernah ke sana, tidak pernah berkunjung, ditambah lagi minta ini minta itu, bikin ritual di situ. Nah, akhirnya mereka makhluk-makhluk itu senang di situ. Begitu, ya. Setiap melakukan atau berbagi atau mendoakan atau memulihkan hati yang teman yang terluka. Setiap saya melakukan berbagi atau mendoakan atau memulihkan hati teman yang terluka. Maksudnya bagaimana ini? Ini masih kelanjutan dari yang itu ya, Mel, yang kamu scruple itu ya. Oh, kamu scruple pada saat itu padahal kamu sudah melakukan hal baik gitu ya. Misalnya mendoakan teman, tapi ada rasa bersalah, begitukah? DM di TikTok ya bisa di message saja. Ya. Maksudnya bagaimana? Tapi kalau setan ngancem kita bagaimana, Min? Itu maksudnya yang ngancem itu setannya atau orang yang kesetanan? Hajar kalau di ancam, kata temanmu itu. Nah, kan Min tahu sendiri pelayanan di Deliverance ini resikonya tinggi, terutama keluarga kita masing-masing. Ya, resikonya tinggi tapi berkatnya juga besar. Jadi di satu sisi jika kita memang sudah siap untuk melayani, keluarga kita pun sudah dipersiapkan untuk itu ya. Jadi mereka juga ternyata juga adalah pendoa begitu. Atau kita ajarin
doanya. Jadi mereka juga terlindungi. Kita nggak fokus kepada ketakutan untuk diserang balik, jangan. Kita fokus pada pelayanan buat Tuhan. Pasti akan melindungi kita jika kita pun melakukan kehendaknya. Jadi memang ya berdoa, ya baca kitab suci, bukan hanya kita sendiri tapi juga keluarga kita. Jadi kita nggak perlu khawatir di situ ya. Kayak ada penindasan di diri sendiri ya. Ya seperti yang Mimin katakan tadi, coba flashback dulu. Kenapa seperti itu? Apakah ada trauma masa lalu, ada luka batin atau bagaimana? Dan sejak kapan itu muncul ya? Melnya mesti di flashback dulu. Nanti untuk melihatnya apakah ini sesuatu yang sensitif atau bukan, misalnya ternyata perasaan temanmu itu transfer ke kamu. Nah, kadang-kadang ada juga yang karunia seperti itu. Jika kita mendoakan orang, jadi tiba-tiba jantung kita sakit atau tiba-tiba perut kita merasa sesuatu, nah ternyata orang itu sedang mengalami gangguan jantung atau gangguan perut. Jadi kita bisa fokus doa di situ. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi supaya doa kita lebih spesifik dan lebih akurat. Kita bisa juga fokus untuk berdoa di tempat yang harus didoakan. Begitu, itu karunia tertentu ya. Nah, tapi untuk melihat itu nanti dulu ya. Apa sih namanya itu kajian kedua ketiga lah, setelah kita melihat diri kita dulu salahnya di mana gitu. Bahas demon lagi Min. Baik, kita lanjut. Oke, sampai di mana tadi? Bahwa setan itu nggak punya kaki, nggak punya bentuk, begitu ya. Oke, sekarang di sini demons tend to be literalist. Setan itu cenderung literalis, literal, letterlax, begitu. Tetapi ketika yang ini berkata, ya, yang satu ini, maksudnya ketika setan yang satu ini berkata, saya tidak punya kaki, saya pikir itu adalah sarkasme gitu ya. Faktanya tetap bahwa mereka adalah pengecut dan bersembunyi dalam kegelapan ya. Jadi apakah itu alasan dia, tapi memang kita tahu dia juga nggak punya bentuk, otomatis nggak punya tangan, nggak punya kaki ya. Apakah itu alasan dia atau sarkasme, tapi memang mereka pengecut. Kalau kita tantang untuk berantem dalam nama Yesus, mereka pasti menghindar, karena mereka takut sekali dengan nama Yesus, dengan air suci, dengan garam suci, dengan doa-doa orang Kristen, terutama orang Katolik yang memiliki kepenuhan segala rahmat untuk pengusiran ya, dengan salibnya, dengan apanya, dengan kitab sucinya, dengan stola pastor yang punya kuasa itu, dengan salib Santo Benedict, dengan medali wasiat Bunda Maria, dan banyak sekali kekayaan gereja yang tentunya menyiksa mereka, begitu. Jadi mereka sebisa mungkin menghindar berurusan dengan orang Katolik, takut tersiksa dan dikembalikan ke neraka. Itu fakta. Oke, sampai di sini. Terima kasih infonya Min, sama-sama Min. Jadi kita tidak boleh menentang setan atau hantu ya selama mereka tidak ganggu kita. Sebenarnya bukan nggak boleh, boleh-boleh aja. Karena kita anak Allah, kita makhluk yang merdeka. Secara rahmat kita lebih tinggi dari mereka. Jangan sampai mereka bisa membatasi kita. Oh tidak. Tetapi juga emang kita nggak ada kerjaan ganggu-ganggu mereka. Mereka lagi main-main di kuburan, mereka lagi bercengkrama dengan teman-teman setannya yang lain. Terus kita serang ke markasnya gitu. Ya sudah, biarin aja lah. Kecuali kalau dia ganggu teman kita, ganggu keluarga kita, ya hajar sudah gitu ya. Ya begitulah ya. Bukannya kita nggak boleh nantang karena kita takut, enggak. Ngapain juga, emang kita nggak ada kerjaan, maksudnya gitu loh. Bukan karena kita takut, oh kita anak Allah kok gitu. Iman kita mengalahkan dunia kan ya, tapi itulah maksudnya ya. Nah kalau mereka udah beneran ganggu, misalnya kita
sewa rumah atau kontrak rumah baru dan mereka nggak mau diusir ada di situ. Ya, kadang-kadang Mimin miris juga melihat dari orang-orang non-Kristen ini ngatasin, manggil pemuka agama A, B, C, D, manggil dukun A, B, C, D gitu kan. Terus ikut aja apa yang dikatakan si setannya. Aku minta ini, aku minta itu. Terus kalau nggak aku nggak mau keluar. Oh, sampai mereka setengah mati. Terus sampai dia bilang, aduh setan ini aku nggak kuat. Kadang-kadang kita senyum-senyum sendiri saja. Gitu kan. Kalau kita sih dalam nama Yesus hajar. Ngapain berdialog nego sama mereka gitu loh ya. Nggak bisa, ini rumah gua udah bayar kok. Emang lu bayar? Lu kan numpang juga di sini. Gitu misalnya. Makasih ya Min, merasa pelayanannya Mimin relevan banget sama kehidupan saya. Sama-sama puji Tuhan ya. Senang sekali mendengar bahwa ternyata Mimin berguna juga bersama tim ya. Bisa memberkati kalian. Puji Tuhan. Katanya ada demon yang bisu ya Min. Mungkin mereka nggak bisu, cuman sengaja nampak membisukan diri untuk bikin kita kesel, gitu loh. Jadi jangan mau ditipu sama mereka ya. Gitu, jangan mau ditipu oleh mereka. Iya, pura-pura demonnya. Iya, Min, setan nggak bisa lihat kalau ada rumah kosong lama. Kadang mereka tempatnya benar. Jangankan kosong lama, kantor-kantor, sekolahan, itu kan sebuah tempat yang ekstrim. Ekstrim maksudnya kalau pagi, siang itu kan rame, tapi kalau malam kan sepi sekali. Nah itu aktivitas, itu jamnya mereka yang ambil alih. Nah begitu ya. Apalagi di tempat-tempat yang belum didamaikan, belum pernah didoakan, banyak pembunuhan atau kejahatan pernah terjadi di situ, atau perbuatan maksiat. Nah mereka semakin menjadi-jadi begitu. Kadang-kadang siang pun orang-orang tertentu dia godain. Nah jadi untuk kantor-kantor yang angker, untuk tempat-tempat yang angker begitu. Jadi kadang kasihan juga yang sering kali digodain itu satpamnya gitu, office boy-nya. Mimin suatu hari pernah menuliskan di salah satu media sosial. Mimin bilang gini, setan itu ya kenapa nggak mau godain orang kaya konglomerat gitu ya. Yang digodain itu selalu tukang sate yang lewat gitu kan, tukang kopi dagang keliling gitu, apalagi satpam, office boy, aduh perawat lah gitu kan. Kadang jengkel juga ya, kan orang kecil kan berjuang untuk hidupnya, mencari nafkah gitu kan, tambah diberat-beratin lagi beban hidup kan begitu. Kadang sebel juga sih sama setan seperti ini, rasanya pingin tak siram air suci semua rumah-rumah setan itu. Min, Hari Raya Ifani itu kan ada tradisi nulis 20 CMB 2004. Kalau minggu biasa lakukan itu bisa nggak Min? Kalau menurut Mimin sih bisa-bisa saja, karena berkat kita tuh nggak dibatasi oleh, berkat itu seharusnya tidak dibatasi oleh tanggal. Nah cuman memang momen yang bagus kalau dilakukan pada saat Epifani karena pas permenungannya kan, pada waktu penampakan Tuhan, 3 Maju dari Timur gitu, dan doanya juga itu. Nah tapi nggak apa-apa dicoba konsul ke pastor parokinya. Sejauh dia mau berkati air, garam sama kapur itu, nah pakai kapur itu untuk nulis ya. Begitu. Kalau Mimin sih yang jadi pastornya nggak masalah. Tapi ya kadang-kadang kan itu kan kebijakan masing-masing, kebijakan pastoral dari paroki yang bersangkutan ya, begitu. Lah tempatku di Kalbar belum ada tradisi ini ya. Itu bagus. Siapa nama, susah sekali nama kau disebut ini, orang Kalbar ini apa, selling apa itu, aduh. Kayak mana kau punya nama itu disebut ya? Selling Facebook guys, apa sih? Oh gitu ya Min, biasanya saya berburu lewat di kuburan, kata orang-orang sini harus permisi sama hantunya. Permisi permisi ke. Every nama saya.
Ya, Every ya. Min ingat namanya Every gitu ya. Yaitu petuah orang tua zaman dulu, ya begitu ya. Petuah. Petuah itu kalau orang bilang itu lebih tinggi dari ilmu. Lebih tinggi dari ilmu karena petuah itu kan itu pencegahan sebelum terjadi gitu. Kalau ilmu kan kamu dibekali misalnya senjata, dibekali pistol, dan yang akan kamu keluarkan begitu udah berantem kan begitu. Gitu. Yes. Nggak apa-apa dihormati aja, walaupun dalam hati kamu tetap perlindungan kita tetap dari Tuhan yang maha tinggi kan begitu. Tapi seringkali petua itu gandeng sama etika juga, sama tradisi atau budaya sekitar. Sejauh itu bukan penyembahan berhala, ritual itu no problem sih ya. Nah, tapi permisinya bisa juga diubah. Permisi Tuhan Yesus, lindungi saya gitu. Ditambahkan supaya dia tidak lama-lama menjadi seperti sebuah mitos begitu ya. Oke. Sampai di mana? Nah, ini dia. Jesus is the light of the world. Yesus adalah terang dunia. Semua kegelapan dan kejahatan disingkirkan ketika terang Kristus bersinar. Saya sering meletakkan tangan saya di atas korban kerasukan ini dan berdoa agar terang Kristus menyinari setiap sel tubuh mereka dan mengusir kegelapan. Nah, kenapa mesti setiap sel? Nah, terkadang si makhluk yang merasuki ini itu kadang-kadang mendiami tempat tertentu di tubuh. Apakah di perut, apakah di kepala, apakah di jantung. Kemarin yang kita doakan ya, ibu yang pernah Mimin bacakan kesaksiannya di sini kemarin ya, itu jantung yang diserang. Sehingga sampai berkali-kali pergi ke dokter jantung. Sampai kali ketiga dokter jantungnya malah marah mereka. Ibu ini mengada-ngada. Sudah saya katakan tidak ada penyakit sama sekali di jantungmu. Ngabis-ngabisin waktu saya saja, dokter sampai marah. Gitu. Yang lain mungkin di kaki dan sebagainya. Sehingga doanya seperti ini ya. Agar cahaya Kristus menyinari setiap sel tubuh mereka dan mengusir mereka, mengusir kegelapan. Itu ini percaya tidak percaya, tapi untuk mereka yang face to face dengan kuasa kegelapan ini terjadi. Faktanya memang seperti itu. Oke, kita lanjut. Jangan lupa tap-tap, jangan lupa like, jangan lupa komen-komen, jangan lupa share, jangan lupa give. Biar kita lebih semangat lagi. Oke, sekarang kita sampai kepada setan bersembunyi. Sorry, suara Min masih belum begitu stabil dari batuk, jadi ya beginilah. Kalau menimpa kita itu artinya benar ya Min, kata orang yang hobinya naik gunung, makanan itu tidak boleh dimakan maksudnya. Min, yang di film layar lebar kan KKN pulang-pulang bawa kepala monyet itu, kalau dimakan apa ini tidak boleh dimakan. Ya kalau sudah kita tahu pasti itu memang dipersembahkan untuk ritual kepada makhluk-makhluk seperti itu, jangan dimakan. Tapi kalau untuk orang yang nggak tahu dan memang nggak tahu, setiap sebelum makan kan kita selalu berdoa. Ya nggak apa-apa, hajar aja. Kita lebih percaya berkat Tuhan bekerja untuk kita. Tapi kalau memang kita sudah tahu tujuannya dan itu bisa jadi batu sandungan, sebaiknya nggak usah dimakan, gitu ya. Ingat, bukan karena kita takut, demi tidak menjadi batu sandungan saja. Min, tetanggaku habis kena santet. Di kakinya bisa ada tulang ikan dan rambut-rambut yang gak jelas asalnya. Dia sakit, pas dibelah dikit kakinya ada tulang ikan dan rambut-rambut gitu. Iya. Ini tidak jarang terjadi ya.
Dan itu fakta. Salah satu tim kita juga dokter. Ya. Dulu sebelum dia bertobat, dia bercerita sebelum dia join tim juga. Dia bingung mengatasi masalah kesehatan yang aneh-aneh seperti yang Heo sebut tadi. Ada muncul ini, muncul itu. Biasanya dulu dia selalu mengarahkan, sudah kamu sepertinya ini bukan bidang saya, kamu pergi ke dukun saja. Dulu dia gitu untuk masalah-masalah seperti ini. Sekarang sih dia sudah tahu ya, jadi dia bisa doa pelepasan di situ. Dan jadi dia memadukan ilmu medisnya dengan ilmu rohani, jadi makin mantep. Sekarang sih sudah pensiun dokternya. Justru semakin full dia bersama kita untuk pelayanan dan bisa lebih banyak bersaksi untuk itu. Spill tingkatan setan bang, nanti DM aja, DM di TikTok Mimin, pernah Mimin posting ya. Nanti biar Mimin mention ke video yang tingkatan-tingkatan hierarki setan ya. Mimin judul bukunya apa? Gini judul PDF-nya. Diary of an American Exorcist. Nah, ini dia. Diarinya daripada seorang eksorsis Amerika. Ya ini. Si penulisnya adalah Monsignor J. Rossetti itu sendiri dengan segala aktivitas dia dan timnya dalam eksorsis ya. Jadi dia kisahkan di sini, dia sharingkan kepada kita. Untuk mereka yang ingin dapat PDF-nya boleh DM Mimin saja di Telegram. Ini akun Mimin di Telegram. Itu dia. Nanti Mimin masukkan ke dalam grup. Nah dari grup nanti ambil di channel ya. Itu ada beberapa buku yang belum kita bahas, ada juga yang sudah kita bahas, ada di situ jadi bisa di-download. Beberapa ada yang ada Indonesianya, beberapa ada yang tidak. Thank you untuk gift-giftnya, untuk like, share-nya. Nah beginilah kalau Mimin sambil menerjemahkan terus ditanya macam-macam, otak jadi agak lagging, bahasa jadi kacau balau. Harap maklum ya. Berbeda pada waktu Mimin menjelaskan katekismusnya lancar-lancar saja. Jadi memang mesti akrobatik. Sorry, kasih batuk. Lanjut ceritanya bang. Oke baik. Ya. Pertahanan terbaik iblis adalah persembunyian dan penipuan. Jadi dia tuh sebisa mungkin nggak akan ganggu orang Kristen. Percaya nggak percaya deh. Karena kalau ketemu orang Kristen dia pasti diusir dan dia pasti kalah. Gitu ya. Tentu kalau pendoanya mumpuni ya, bukan pendoa yang abal-abal yang dikit-dikit belum keluar setannya, gua kalah kabur gitu, bukannya seperti itu ya. Mereka paling sukses ketika mereka dapat membujuk orang untuk berbuat dosa dan melakukan kejahatan, bahkan dengan menyangkal kehadiran setan. Nah ini dia, setan paling senang kalau orang menganggap dia nggak ada. Begitu ya. Jadi jangan bisa jadi orang-orang yang mengatakan setan itu nggak ada, dipakai setan juga tanpa mereka sadari. Setan dan ante-antenya sangat efektif di dunia saat ini karena banyak yang tidak percaya akan keberadaan atau aktivitas mereka di dunia kita. Nah ini dia. Meskipun kita nggak bisa menyalahkan setan atas semua kejahatan di dunia ini, tetapi adalah nyata dan fakta jejak mereka ada di mana-mana. Jadi intinya segala kejahatan yang terjadi di dunia ini adalah kerjasama antara manusia berdosa dengan setan. Dua-duanya gandeng.
ambil air panas dulu. Baik. Min, kalau Protestan sama nggak sih sama kayak Katolik doa untuk pengusiran setan? Doa perintahnya mungkin sama dalam nama Yesus begitu ya. Beda mungkin di apa salibnya, di peralatannya. Mungkin Katolik lebih banyak ininya, alat-alat devosinya. Garam suci, air suci, apalagi rosario gitu kan. Terus medali Santo Benedictus, medali wasiat Bunda Maria dan sebagainya. Jadi senjatanya lebih banyak. Kalau Protestan, Ortodoks sama yang lain sama nggak doa pengusiran setan? Protestan lebih mirip Katolik karena sama-sama menggunakan alat-alat devosi. Kalau Protestan lebih praktis ya. Mereka tidak menggunakan inden itu seringkali. Ya mungkin salib biasa sama doa perintah. Ya. Salve, kalau iblis itu dari awalnya ada atau diciptakan Allah juga ya Kak? Saya masih bingung. Iblis itu dalam perspektif Kristen pada umumnya ya, adalah malaikat yang memberontak. Jadi pada awalnya adalah Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, bukan Putra. Putra tuh begitu dia menjadi manusia. Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus pada awalnya. Nah, ketika mereka bertiga ini memutuskan untuk menciptakan alam semesta, Allah lebih dulu menciptakan pelayan-pelayannya yang adalah malaikat. Malaikat ini makhluk spiritual. Setelah diciptakan, baru yang lain diciptakan. Jadi bahkan mereka lebih dulu diciptakan sebelum alam semesta. Para malaikat ini dengan tujuan untuk melayani Tuhan dan untuk memelihara ciptaan-ciptaan tersebut, gitu ya. Nah, pada akhirnya ada yang memberontak karena merasa dirinya juga indah, merasa dirinya juga bisa menyamai yang maha tinggi ya. Itu bisa dilihat di Yeskiel 28 mungkin, Mimin lupa. Jadi itu Raja Tirus atau Raja Sidon yang jatuh itu ya, itu menurut tafsiran Bapak Gereja itu menggambarkan malaikat yang telah jatuh. Kalau Santo Thomas Aquinas mengatakan mereka jatuh bukan karena dosa sebenarnya. Mereka jatuh justru karena ingin indah tetapi di luar kodrat. Maksudnya ingin menyaingi yang maha tinggi. Bukan karena apa? Bukan karena memang jahat, karena sebenarnya orang yang sudah face to face dengan Tuhan, makhluk maksudnya, makhluk yang sudah melihat keindahan Tuhan, kebaikan Tuhan, itu sebenarnya nggak mungkin jahat. Nggak mungkin bisa menjadi jahat. Jadi penjelasannya seperti itu. Jadi makhluk itu jatuh bukan karena kejahatan, tapi justru ingin menjadi yang lebih baik lagi dari Tuhan. Nah itu ya, ingin menjadi yang lebih indah lagi dari Tuhan. Jadi ingin menjadi sesuatu yang sebenarnya baik tapi di luar kodrat. Begitu ya. Tapi sama Santo Santa nggak sih mereka itu, maksudnya pada waktu doa pengusiran ya, kalau itu sih yang minta pertolongan Santo Santa setahu Mimin Ortodoks ya, kalau Protestan enggak. Min, kalau kodam itu produk setan juga ya Min? Iya, itu namanya doang kodam ya, tapi tetap aja setan. Jadi leluhur dalam tanda petik ya, leluhur kita itu sebenarnya para malaikat dan orang kudus. Jadi hati-hati dengan kata leluhur. Seringkali mereka itu adalah makhluk yang menyerupai leluhur, bukan leluhur yang sebenarnya ya.
Udah percaya Mimin aja deh. Perlindunganmu hanya dari Tuhan, jangan dari yang lain. Namanya kodam kek leluhur kek, buang saja. Nggak usah. Karena bisa dikatakan mereka adalah makhluk-makhluk yang menyamar. Mimin ingin mengatakan 100%, tapi kan takutnya kalian nggak percaya. Jadi Mimin bilang 99,9% aja deh, nanti sisa persennya biar alami sendiri benar atau enggak. Gitu ya. Ya. Nah, dalam Katolik yang namanya leluhur tuh kita doakan loh, bukan kita panggil dan minta bantuin, enggak. Kita doakan supaya dia tenang di sana, supaya dia masuk surga gitu. Bukannya malah kita panggil, kita suruh perang. Gitu. Ya. Ya. Skapuler gimana, Mit? Ya, barang-barang itu sakramentali itu juga memiliki urapan Roh Kudus ya. Barang-barang yang sudah berkati itu juga ditakuti oleh setan. Dan itu berefek ya. Nyata sekali ketika kita doa pelepasan. Stola pastor, itu juga setan takut banget. Pernah doa pelepasan pakai skapuler, skapuler coklat sih tepat. Mimin nggak pernah, tapi cerita dari pastor-pastor Karmel pernah, dan itu emang efektif. Kalau begitu malaikat juga diciptakan Allah atau gimana? Iya, malaikat itu ciptaan Allah. Pada akhirnya karena mereka juga diberi Tuhan kehendak bebas, mereka bisa memilih. Kalau iblis nggak pernah diciptakan Allah ya. Menjadi iblis itu adalah pilihan. Begitu ya, pilihan daripada si malaikatnya. Sama seperti kita menjadi jahat atau baik adalah pilihan. Berbeda dengan kita bisa bertobat, malaikat enggak bisa. Sekali mengambil keputusan, keputusannya tetap dan radikal. Enggak bisa kembali lagi mereka. Karena mereka makhluk yang sempurna, pure spirit, sempurna dalam hal pengetahuan dan juga dalam hal kodrat. Jadi keputusan apapun yang akan mereka ambil, mereka sudah melihat konsekuensinya. Tapi kalau mereka tetap memilihnya, langsung pilihannya tetap nggak bisa ditarik lagi. Min mau tanya nih, kita kan manusia, kita hanya dua. Mungkin dari iblisnya dan manusia itu sendiri. Maksudnya gimana? Min mau tanya nih, kita kan manusia, kita hanya dua. Maksudnya dua itu perempuan, laki-laki perempuan begitu ya. Mungkin dari iblisnya dan manusia itu sendiri. Tapi apa bedanya? Ada bedanya nggak sih? Maksudnya bagaimana ini? Min belum nangkep. Bedanya iblis dengan setan apa? Sebenarnya sama saja, tapi iblis seringkali dipandang bosnya setan gitu loh. Seringkali mengacu kepada iblis setan tingkat tinggi gitulah. Iya, kodam itu iblis, jangan percaya, benar sekali. Mereka mau minta tumbal, yes, ya. Hidupmu nggak akan pernah tenang kalau kamu di apa kasih kodam kayak apa kayak gini kayak, iya, mimpi buruk lah, mengalami ini mengalami itulah, nggak akan pernah tenang ya. Setan takut banget sama apa bang? Sama orang berdoa, gitu. Sama orang yang mengusir dia dalam nama Yesus, takut banget setan. Itu aja rahasianya. Min kemarin ngomongin apa Min sama Frater CS? Oh, ngomongin tentang rahmat. Wah, itu keren. Tapi nanti deh kita ceritanya di katekismusnya, bukan di sini. Tentang rahmat. Nah. Jadi bisa disimpulkan Allah menciptakan malaikat, baru alam semesta. Ya alam semesta maksudnya kemudian manusia ya. Sampai hari keberapa gitu. Tapi ada malaikat yang berontak lalu jadi iblis. Ya, begitulah. Kita sebagai manusia melakukan dosa dari iblis ya langsung sama ulah manusia sendiri. Maksudnya gimana? Kalau merasa mungkin pertanyaannya kurang bisa terwakilkan, nanti itu aja ya, boleh DM Mimin di TikTok atau di Telegram ya.
minta 20% untuk saya bang, di mana favorit pensil kamu, lokasinya di mana? Nanti Mimin kirim doa aja ya, doa sendiri dulu. Kalau minta doa pelepasan tuh biasanya kita anjurkan ke sakramen pengakuan dosa dulu. Setelah itu baru minta doa pelepasan. Jadi coba pergi ke sakramen pengakuan dosa dulu. Di situ ada exorcism. Ketika pastor mengatakan atas nama gereja aku ceguan, aku melepaskan engkau. Nah itu banyak sekali terjadi pelepasan di situ. Kerasukan jenis tertentu banyak sekali yang pada akhirnya menjadi dibebaskan, sehingga tugas doa pelepasan berikutnya menjadi lebih ringan. Nanti sesudah itu baru boleh kasih message ke Mimin ya. Setelah sakramen pengakuan dosa itu nanti Mimin kirimin doa. Nah, ada nggak sih perbedaannya itu sendiri sama apa? Gini, Mimin belum nangkep nih maksud Iman al-Hawqi. Kalau ada yang ngerti boleh diketik ulang ya. Jika ada kasus kita merasa diawasi dan kita doa Bapa kami, tapi mereka ikut berdoa juga, malah itu bagaimana Min? Emang pernah mengalami gitu, Roti lagi doa Bapa kami terus mereka ngikut? Pernah mengalami nggak? Ini unik karena Mimin belum pernah mengalami. Mereka seringkali, Mimin pernah ini ya. Mimin mau cerita dulu. Sebentar. Ya sudah di dalam si dia. Mimin pernah coba di sini ada nggak? Sebentar ya. Kita cek dulu. Drive. Kita pindah buku dulu sebentar. Ada yang bertanya tentang setan yang ikut doa gitu ya. Tunggu dulu. Mimin simpan di mana doanya ya? Doa tiga pilar Mimin simpan di mana? Sebentar kita cari dulu ya. 3 pilar. Udah Mimin posting sih sebenarnya. 3 pilar ini dia. Mimin mau cerita juga. Yang sudah pernah mendengar nggak apa-apa lah. Mendengar lagi ya. Bisa terlihat tulisannya. Ini ada 3 jenis doa ya. Ini doa perintah pelepasan, biasanya kita didoakan oleh tim 1 atau 2 orang ya, kepada orang yang kerasukan. Setelah doa ini misalnya mereka manifestasi ya dan sebagainya, begitu sudah agak sadar si korban itu, kita suruh doa fa'al iman. Ini doa fa'al iman seperti ini. Kita besarin dikit. Nah, ini kita berbicara dalam rangka deliverance ya, bukan eksorsis. Karena eksorsis tugasnya pastor. Ini doa deliverance, doa pelepasan biasa. Nah, kalau dalam pengalaman Mimin, jika orang itu sungguh-sungguh kerasukan, dia nggak pernah bisa nyebut nama Yesus. Jadi dalam nama Yesus misalnya, jadi kita suruh dia mengulangi ya. Tentu dalam keadaan dia setengah sadar, biasanya dia masih perang tuh di dalam antara rohnya dia sama setan di dalam dirinya, dalam diri orang kerasukan ini biasa masih perang. Jadi begitu dia setengah-setengah sadar, kita suruh dalam nama Yesus. Kalau dia bisa nyebut dalam nama Yesus, itu dirinya. Aku menolak setan gitu. Jadi dia disuruh ngikutin. Dan semua pekerjaannya dalam diriku. Dalam nama Yesus, dalam nama, katanya. Nah gitu dia. Nah itu berarti setannya masih ada. Ya, jadi ini salah satu trik kita juga dalam mendeteksi setannya sudah pergi atau belum dengan doa fa'al iman. Juga Min yang pernah cerita itu di doa pengisian kasih, ya,
ada seorang anak yang kerasukan, setannya kuat sekali. Terus ternyata setannya pura-pura udah keluar begitu. Dia lancar ngikutin ini semua sampai pada kalimat tertentu. Tuhan Yesus yang baik, dia Tuhan yang baik, Yesus masih nggak mau. Tuanku dan Rajaku, oke, dia masih ngikut ya. Tapi kunya dihilangin, Tuhan dan Raja, bilang gitu aja dia. Itu Mimin udah curiga sih. Aku bersyukur. Oke, dia ngikut semua ini. Oleh sebab kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Oke, karena perbuatan tanganmu dia masih bisa ikut. Nah, pas bagian ini, engkau kumuliakan dan kusembah. Tiba-tiba dia noleh ke kita. Ya, jadi dia nggak bisa nipu lagi. Terbongkar sudah. Bahwa dia cuma pura-pura sudah pergi saja. Tiba-tiba dia noleh ke kita dan dia bilang apa? Engkaulah yang harus memuliakan dan menyembahku. Ketahuan kan? Setannya belum pergi. Doa-doa seperti ini setan nggak bisa ikut. Mungkin sekedar Bapa kami dia mungkin masih bisa ikut. Tapi yang ada nama Yesusnya, dia nggak akan berani sebut. 100%. Boleh dicoba ya. Oke, kita kembali ke buku. Di mana tadi bukunya? Oke. Demon's hide, setan bersembunyi. Tak sampai di mana? Dia setan secara khusus ya mencoba bersembunyi selama pengusiran setan, khususnya pada sesi awal ketika kami mencoba untuk menentukan apakah masalah orang tersebut bersifat psikologi atau spiritual. Jadi si setan ini akan mencoba meyakinkan semua orang, termasuk si korban, bahwa ini sebenarnya psikologi doang gitu loh. Jadi dia bertindak senatural mungkin. Tapi untuk kita yang terbiasa face to face dengan mereka, gerak matanya, gerak ke tubuhnya itu Mimin sih langsung tahu. Gitu loh. Banyak dari gejala yang mereka timbulkan meniru diagnosis psikologis. Nah, jadi ini PR untuk Heo nanti, calon psikolog kita ya. Jangan sampai tertipu. Oke. Sebentar kita baca komen kalian dulu. Ya, dosa ada yang memang dari keinginan kita, tapi ada juga yang dari pencobaan yang diciptakan oleh iblis. Ya, jangan dikit-dikit nyalakan iblis juga. Kita kan dicobai dari keinginan kita juga, kata kita sucikan. Iya, sebentar ya, ingin baca. Banyak sekali kalian punya ketikan ini. Bahkan ibu saya pernah tampakkan sok hitam besar katanya. Tangking saja dalam nama Yesus. Ya min, saya juga pernah diawasi tapi nggak ikut doa, cuma kayak pengintai saja. Ya. Baru tahu saya, kata si Roti, doa apa kami bisa diikuti setan atau iblis. Padahal menurut saya itu doa yang sakral. Iya, bisa-bisa saja mereka ikut doa, tetapi mereka nggak akan bisa nyebut nama tertentu, seperti nama Yesus, nama Bunda Maria atau Santo Yosef, atau orang kudus dia. Mereka, terutama orang-orang kudus yang tingkat tinggi lah, seperti Bunda Maria atau Santo Yosef, itu mereka paling males nyebutnya. Bahkan mereka sendiri kadang-kadang bilang jangan dia gitu. Malaikat Agung Mikael, jangan Mikael, nah kadang-kadang gitu mereka itunya, teriaknya. Sebentar. Boleh dibuat VT ya Min, doa faalnya ada kok. Nanti DM Mimin ya, Mimin mention ke situ. Tapi kasih tahu Min, aku minta doa yang tadi Min, gitu ya, supaya Mimin ingat lagi. Nanti Mimin arahkan langsung ke VT-nya karena sudah diposting mungkin 2 tahun yang lalu ya.
Jadi sebenarnya setan iblis juga bisa ikut berdoa. Contohnya doa Bapa kami. Ini belum pernah Mimin alami sih ya. Jadi Mimin nggak bisa jawab ini. Tapi yang jelas dia nggak bisa ikut doa yang ada nama Yesusnya, yang ada nama Bunda Marianya gitu, atau orang kudus tertentu. Ya, kalau kita berdoa dengan sepenuh iman, dia pasti nggak akan ikut. Karena ketika doa orang benar, besar kuasanya. Ya. Tapi kalau kita mungkin doanya asal-asalan, mungkin dia ngikut juga asal-asalan begitu. Tadi Mimin barusan nonton kisah seorang YouTuber ya, yang rumahnya banyak setannya gitu kan. Jadi dia doa gitu ya. Kebetulan dia bukan Katolik. Jadi dia doa, setannya ikut doa persis. Terus dia bingung loh, kok kenapa si iblis itu hafal ayat ini, ayat itu gitu kan. Iblisnya bilang apa? Saya kuasai sampai saya lebih hafal daripada kamu, intinya begitulah. Dia kaget, dipikirnya setan nggak bisa ikut gitu loh. Ya itu mungkin begitulah jadinya jika orang berdoa tanpa dari hati, atau dia sendiri nggak ngerti artinya begitu ya. Tidak ada kuasa dalam doanya, jadi setan bisa ikut. Itu semakin bikin dia ketakutan lagi. Jadi bingung kan, akhirnya berhasil cara dia menggodai orang tersebut. Akhirnya, loh kok aku berlindung kepada Allah kok tetap dikejar-kejar oleh si setan, sekarang aku mesti berlindung kemana? Nah akhirnya larinya ke dukun gitu. Itu memang trik mereka. Udah aku SS bang ya, puji Tuhan. Tapi tetap nanti DM Mimin supaya lebih jelas lagi, nanti lu bisa download begitu dan bisa dipakai ya. Dalam nama Yesus kuasa gelap hancur, amin. Baik, makasih teman-teman dan Mimin atas penjelasan dan diskusinya. Tuhan berkati juga. Ya, iblis juga bisa mengutip ayat kitab suci dan sebagainya. Bahkan mereka hafal ayat kitab suci ya. Jadi biasakan berdoa dengan sepenuh iman. Kalau tidak, ada yang ikut tuh di belakang. Wah, belum sembuh juga dari batuk ya. Oke. Doa Santo Benedict apa bisa membuat usir setan juga, Min? Doa apapun, jika kamu lakukan dengan sepenuh iman, punya kuasa untuk mengusir setan. Begitu ya. Bahkan doa pendek seperti dalam nama Yesus, aku perintahkan setan pergi dan jangan menggangguku. Doa seperti itu aja. Itu pun sudah punya kuasa. Apalagi kalau kamu lakukan dengan sepenuh iman. Ya, mulai sekarang udah mulai belajar untuk menggunakan doa perintah dalam nama Yesus. Oke, baik, sampai di mana tadi? Oke, di sini ya. The demon know, iblis tahu jika kehadiran mereka diketahui dan seorang pastor eksorsis mulai berdoa pengusiran, maka mereka berada dalam big trouble, masalah besar. Jadi mereka bukan tandingan, pertarungan langsung dengan Yesus dan gerejanya yang diwakili oleh imam yang bersangkutan. Jadi mereka akan melakukan apa saja untuk bersembunyi. The good news for exorcists is that demons can usually hide for only a limited time after the prayers begin. Jadi kabar baiknya bagi para eksorsis adalah bahwa setan biasanya dapat bersembunyi hanya untuk waktu yang terbatas saja setelah doa-doa mulai dipanjatkan.
Ya, imagine, bayangkan seseorang mencoba bersembunyi tanpa terdeteksi di lemari. Nah, gitu ya. Jadi ada seseorang berusaha sembunyi di lemari tanpa terdeteksi, tapi kemudian lemparkan bensin ke orang itu dan nyalakan. Astaga, orang tersebut mungkin akan mencoba berusaha untuk tetap diam, tapi dengan cepat mulai berteriak kesakitan. Intinya seperti itu. Ya. Nah, di sini to flush demons out, untuk mengusir keluar setan, kami menggunakan benda-benda sakramental seperti air suci dan salib. Dan yang terpenting, kita mengucapkan doa perintah pembebasan dan mohon rahmat Tuhan dan nama suci dalam nama suci Yesus Kristus. Seringkali saya akan langsung memerintahkan iblis, dalam nama suci Yesus Kristus, saya perintahkan Anda untuk memanifestasikan diri, untuk keluar, untuk mewujud, gitulah. Manifest. Jadi kalau jangan heran kalau kita katakan manifest. Manifest itu iblis di dalam tubuh orang bersangkutan itu akhirnya mulai bertingkah gitulah. Apakah teriak-teriak, apakah tertawa terbahak-bahak, atau bahkan menangis, atau nendang sana nendang sini, atau membanting-banting dan sebagainya. Itu namanya manifest. Nah, kalau itu sudah terjadi, biasanya kita lebih lega, karena nggak lama lagi dia pasti keluar, daripada cuma diam-diam saja dan nggak mengalami apa-apa, atau dia belum muntah-muntah. Biasanya muntah ya. Biasanya dari muntah itu hal umum. Mereka mau keluar lewat muntah. Kita selalu sediakan ember untuk itu. Nah, ini dia. Jadi saya mengucapkan doa ini dalam bahasa asing, sehingga si korban ini nggak tahu apa yang saya katakan, tetapi setan dalam dirinya pasti tahu. Nah, seperti yang kemarin itu kita sudah belajar. Masih ingat doa bahasa Latinnya? Masih ingat? Pandanglah salib Tuhan, pergilah musuh, gitu loh. Kita lihat di sini. Ecce cruce domine, ya. Kita lihat di sini. Jangan dipandang layarnya, nanti pusing. Baik juga bahasa Latin ini dihafalkan. Ada yang sudah hafal? India. Ecce crucem Domini, fugite partes adversae. Artinya, pandanglah salib Tuhan, pergilah musuh. Begitu. Ini ya. Ecce crucem atau crux domini sama saja. Fugite partes adversae. Nah, ini ada sebuah keuntungan kita pakai bahasa Latin. Nah, kalau ternyata setannya di dalam diri orang yang bersangkutan bermanifest, kita bisa tahu langsung dengan pasti bahwa ini benar-benar bukan gejala mental atau psikologi, tapi setan yang sedang bereaksi. Karena tentu bahasa Latin ini tidak dimengerti daripada korban yang bersangkutan. Begitu. Jadi itu salah satu keuntungan pakai bahasa Latin. Setan yang menggeliat, ya, bukan orangnya. Seringkali kan kita khawatir ini benar-benar luka batin atau gejala psikologis atau cari perhatian atau benar-benar kuasa setan. Sehingga kalau misalnya kita perintah dalam nama Yesus, oh ternyata dia ketakutan. Ternyata ketakutannya karena suara kita terlalu kencang. bukan setan yang sedang bermanifest gitu loh. Nah, kadang-kadang muncul keraguan seperti itu kan. Nah, jadi bahasa Latin ini bisa membantu. Sampai di mana tadi? Wow. Sampai di mana tadi? Lewat jauh ya. Oh, di sini dekat.
Dia bahwa inilah ya, setannya mengerti bahasa Latin tersebut. Oke, sementara kita lihat apa yang sedang kalian ketik. Min baca dengan cepat aja kalian, penuh sekali ini ketikannya, komennya. Iblis bisa mencapakan tubuh korbannya ya Min, seperti di film Annabelle. Bisa. Kita jawab dengan cepat ya. Doa Santo Benedictus apa bisa bermusik? Bisa. Min, ayat-ayat Mazmur itu kan selalu mengarahkan kepada hukuman, tapi kita harus mengasihi musuh. Jadi ketika doa dalam kitab Mazmur itu sama nggak mengasihi musuh dong. Sama aja nggak mengasihi musuh dong. Oh, itu masalah penghukuman itu serahkan kepada Tuhan. Dalam hatimu kamu tetap harus mengampuni. Begitu ya. Jangan dibingungkan dengan hal seperti itu. Min, ada video Mimin lagi pengusiran nggak? Kayaknya seru. Kita memang melarang, Mimin yang melarang tim untuk memvideokan. Tetap kita videokan, tapi kita simpan di dokumen kita sendiri, di Facebook tertutup. Isi hanya member kita. Karena however itu adalah korban. Mimin nggak pingin mereka dipermalukan. Dan Mimin larang keras jangan sampai videonya keluar. Pernah Mimin posting yang wajahnya diblur tapi suaranya tetap Mimin ituin ya. Disamarkan juga. Pernah Mimin posting. Udah lama 2 tahun yang lalu, tapi satu video itu doang. Ini untuk menjaga hal-hal seperti ini. However ini bukan tontonan ya, jadi begitulah ya, kerugiannya memang kita nggak dikenal. Tapi keuntungannya si korban tidak dipermalukan dengan cara menjaga privasi mereka seperti ini. Min, bisakah hanya dengan doa pribadi yang diucapkan oleh diri sendiri untuk mengusir setan dari dalam diri? Bisa. Yang penting kamu yakin saja ya. Salah satu tanda orang benar kerasukan, mereka bisa paham bahasa yang sehari-hari mereka tidak tahu. Iya, ini salah satunya juga. Min ikut kursus pengusiran di mana? Ikut berbagai seminar pada waktu itu. Ya, sampai terakhir Mimin ikut yang international seminar yang pembicaranya Father Sikia dari Filipina. Pesertanya ada yang dari Malaysia dan dari Singapura. Pada waktu itu diadakan di Pontianak ya. Masih ingat yang orang Pontianak yang tahun 2019 lalu? Nah, Mimin ikut juga di situ. Ya. Tapi memang lebih banyak belajar sendiri dari baca buku. Buku Mimin banyak sekali tentang hal itu dan juga praktek. Praktek pun itu kita belajar dari kasus per kasus begitu ya. Tidak ada pembelajarannya seperti kursus atau kursus piano gitu kan, atau kursus organ seperti ada step A, step B, step C gitu. Terus latihan minggu ini gitu kan. Nggak ada seperti itu. Iya. Tapi memang itu lebih banyak belajar dari pengalaman orang juga. Itulah sebabnya untuk kasus-kasus eksorsis yang ditangani pastor-pastor eksorsis resmi, selalu laporannya dikirim ke Vatikan supaya dipelajari juga oleh pastor-pastor yang lain. Karena di Vatikan sih ada kursusnya memang untuk itu. Untuk lebih banyak kursus tentang eksorsis ya. Yang deliverance seringkali kan itu kan diserahkan kepada karunia masing-masing. Bedanya deliverance itu setiap orang bisa berdoa dalam iman. Sementara yang namanya eksorsis itu pastor yang udah ditunjuk. Pastor tertentu. Ya, dan itu memang harus mendalami sampai resmi, sampai ke Roma segala begitulah. Oke. Kalau untuk bahasa Indonesia, Min bacanya buku apa? Jarang sih kita buku bahasa Indonesia dari sumber ini bener. Paling bukunya ini, Pater Robeni ya, Robeni. Mana bukunya ya? Itu yang paling akurat sih. Nah ini.